Banyak orang bingung banget kalau disuruh pilih investasi antara saham atau deposito. Di satu sisi, saham bisa kasih cuan gede, tapi juga risiko ambyar. Di sisi lain, deposito itu aman, tapi cuannya tipis kayak kerupuk. Jadi, mana yang lebih worth it buat lo di tahun 2025 ini? Nah, di video kali ini, kita bakal ngebahas perbandingan saham versus deposito. Di tengah situasi ekonomi yang gak menentu kayak sekarang, banyak orang mulai mikir soal investasi mereka. Menurut data dari Otoritas Jasa Keuangan, jumlah investor pasar modal di Indonesia udah tembus 10 juta orang pada 2024. Gila kan? Tapi di saat yang sama, deposito juga tetap diminati karena bunganya yang stabil dan lebih aman buat para konservatif. Jadi, lo ada di tim mana nih? Tim saham atau deposito? Tapi sebelum itu, jangan lupa subscribe dulu channel ini biar lo nggak ketinggalan update seputar investasi, ekonomi, dan topik seru lainnya. Kasih like juga kalau lo ngerasa konten ini bakal berguna buat lo. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Kita masuk ke segmen yang pertama, saham. Cuan besar tapi risiko ngeri. Investasi saham itu emang ngelirin banget. Bayangin aja, lo bisa dapat return tinggi dalam waktu relatif cepat kalau lo jago analisis dan pinter baca tren pasar. Contohnya aja, saham BBCA yang sejak beberapa tahun terakhir selalu jadi primadona karena nilainya terus naik meski ada turbulensi ekonomi. Tapi jangan senang dulu, cuan besar itu pasti sebanding sama risikonya. Fluktuasi harga saham bisa membuat jantungan deg-degan, apalagi kalau lo salah pilih emiten. Ngomong-ngomong soal risiko, coba deh ingat kejadian waktu pandemi COVID-19. Banyak saham yang tadinya kokoh tiba-tiba anjlok drastis. Bahkan saham-saham blue chip kayak PT Telekomunikasi Indonesia Tbk dan PT BRI sempat kena imbas besar. Kalau lo nggak siap mental dan nggak punya strategis yang solid, bisa-bisa lo malah buntung bukannya untung. Jadi, penting banget buat para investor pemula buat paham fundamental perusahaan sebelum nekat masuk ke pasar saham. Tapi, saham juga punya potensi jangka panjang yang menarik. Misalnya, saham sektor teknologi dan perbankan di Indonesia diprediksi bakal terus berkembang seiring adopsi digitalisasi. Selain itu, kalau lo main saham sambil rajin ngikutin berita ekonomi dan update laporan keuangan, lo bisa lebih siap buat ambil keputusan yang cerdas. Buat Gen Z yang tech savvy, ini kesempatan bagus buat investasi masa depan. Asal lo siap risiko yang ngikutin. Keuntungan lainnya, lo juga bisa dapetin dividen. Misalnya, beberapa perusahaan BUMN kayak BRI dan Telekomunikasi rutin ngasih dividen ke pemegang saham. Dividen ini kayak bonus tahunan yang lumayannya buat nambah pemasukan. Tapi tetap jangan terlalu berharap, karena nggak semua saham rutin ngasih dividen. Terutama saham-saham growth yang lebih fokus ekspansi ketimbang bagi-bagi cuan ke investor. Tapi ingat bro, saham itu bukan arena judi. Lo nggak bisa sekedar ikut-ikutan beli saham yang trending. Penting banget buat punya strategi investasi yang matang, kayak analisis fundamental dan teknikal. Lo juga harus siap dengan diversifikasi, biar kalau satu saham ambruk, lo masih punya backup dari saham lain. Gen Z yang melek teknologi bisa banget manfaatin aplikasi trading yang ada buat belajar saham dari awal dan ngurangin risiko loss. Jadi, sebelum lo nyemplung ke dunia saham, pastiin lo udah riset dengan baik dan paham betul risikonya. Jangan asal FOMO, karena tergiur cuan besar. Investasi saham bisa jadi cuan maksimal kalau lo sabar, teliti, dan pintar ambil keputusan. Setelah ini, kita bakal bahas deposito. Kita masuk ke segmen yang kedua. Deposito, aman tapi cuan nggak sebanyak saham. Kalau tadi kita ngebahas saham yang penuh tantangan, sekarang kita masuk ke deposito. Deposito itu investasi yang lebih aman dan stabil dibandingkan saham. Lo cukup setor dana ke bank dengan jangka waktu tertentu, dan lo bakal dapat bunga sebagai imbal hasil. Nggak perlu ribet analisis pasar, tinggal duduk manis nunggu cuan masuk ke rekening. Misalnya, deposito di bank BUMN bisa ngasih bunga sekitar 3-5% per tahun, tergantung tenor dan kebijakan banknya. Tapi, jangan berharap dapat cuan gede dari deposito, soalnya imbal hasilnya jauh lebih kecil dibandingkan investasi saham. Apalagi ada inflasi yang bisa bikin nilai uang terkikis meski bunganya tetap jalan. Misalnya, kalau inflasi di Indonesia sekitar 4% per tahun, sementara bunga deposito lo cuma 3%. Artinya, nilai uang lo justru turun. Makanya deposito lebih cocok buat lo yang nyari keamanan ketimbang keuntungan besar. Selain itu,
itu, deposito punya aturan yang lumayan ketat. Lo nggak bisa asal tarik dana sebelum tenor selesai, kecuali siap kena penalti. Jadi pastiin lo udah punya dana darurat sebelum naruh uang ke deposito, biar nggak panik kalau ada kebutuhan mendadak. Buat anak muda yang sering impulsif, investasi ini bisa jadi latihan buat disiplin finansial. Tapi deposito juga punya daya tarik tersendiri, terutama buat lo yang nggak mau ribet dan pengen cuan aman. Beberapa bank juga nawarin fitur auto rollover, jadi deposito lo langsung diperpanjang begitu tenor habis, tanpa perlu repot daftar ulang. Fitur ini ngebantu banget buat lo yang sibuk dan nggak mau ribet ngurusin investasi secara manual. Menariknya lagi, deposito juga dijamin oleh lembaga penjamin simpanan, sampai dengan 2 miliar per nasabah per bank. Artinya, meskipun banknya kolaps, lo masih aman, karena uang lo ditanggung sama LPS. Ini bikin deposito jadi pilihan favorit buat yang nggak mau ambil risiko besar. Tapi tetap ya, jangan sampai taruh semua duit lo di satu tempat. Diverifikasi tetap penting buat keamanan aset lo. Ada juga opsi deposito syariah yang berbasis prinsip bagi hasil. Jadi, lo bakal dapat imbal hasil sesuai keuntungan bank. Bukan bunga, tetapi kayak deposito konvensional. Buat lo yang pengen investasi lebih sesuai syariah tapi tetap aman, opsi ini bisa jadi pilihan. Tapi tetap ya, cek dulu track record banknya biar nggak ngezong. Kesimpulannya, deposito emang bikin lo kaya mendadak, tapi setidaknya lo bisa tidur nyenyak tanpa khawatir kehilangan duit. Cocok buat lo yang nggak mau pusing mikirin fluktuasi harga saham. Jadi semua tergantung profil, risiko, dan tujuan keuangan lo sendiri. Habis ini kita bakal bandingin langsung saham dan deposito. Mana sih yang lebih cuan dan cocok buat Gen Z? Kita masuk ke segmen yang ketiga. Saham versus deposito. Mana yang lebih cuan dan worth it buat Gen Z? Nah, setelah kita bahas saham dan deposito secara terpisah, sekarang saatnya kita adu nih, mana yang lebih cuan dan worth it buat anak muda kayak kita. Kalau dilihat dari potensi cuan, saham jelas lebih unggul. Saham bisa ngasih keuntungan 10%, bahkan sampai ratusan persen per tahun. Terutama kalau lo invest di perusahaan yang lagi berkembang pesat. Tapi ingat, risiko saham nggak main-main. Fluktuasi harga bisa bikin lo stres kalau nggak siap mental. Jadi buat lo yang berani ambil risiko dan aktif memantau pasar, saham bisa jadi pilihan yang menarik. Sementara itu, deposito cocok buat lo yang nggak mau pusing dengan fluktuasi pasar. Meski returnnya cuma 3-5% per tahun, deposito ngasih kepastian cuan tanpa bikin deg-degan. Apalagi dengan LPS yang menjamin simpanan sampai 2 miliar. Lo nggak perlu khawatir keamanan dana. Jadi buat lo yang baru mulai investasi dan masih ragu-ragu sama saham, deposito bisa jadi opsi aman buat nabung jangka pendek atau menengah. Tapi jangan salah sangka juga. Kadang orang milih deposito karena nggak punya waktu buat menganalisis saham atau sekedar pengen nyimpen duit aman. Di sisi lain, anak muda yang melek literasi keuangan biasanya lebih milih saham karena peluang cuannya gede dan bisa jadi cuan pasif di masa depan. Makanya penting banget buat lo paham dulu tujuan finansial dan profil risiko lo sebelum mutusin pilih yang mana. Ada juga kombinasi investasi saham dan deposito yang bisa lo baca. Jadi, lo nggak perlu milih salah satu. Misalnya, sebagian dana lo taruh di saham buat dapat return yang tinggi, sementara sebagian lagi di deposito buat keamanan. Strategi ini bikin portofolio lo seimbang dan risiko nggak terlalu tinggi. Apalagi buat Gen Z yang baru belajar investasi, kombinasi ini bisa jadi solusi biar nggak terlalu gambling, tapi tetap ada peluang cuan. Selain itu, lo juga bisa manfaatin deposito sebagai tempat parkir dana darurat sebelum alihin ke saham. Jadi, duit lo tetap bekerja meskipun sementara. Misalnya, selama lo lagi cari momentum untuk masuk ke saham, duitnya lo parkir dulu di deposito. Pas udah yakin sama pilihan sahamnya, baru deh lo alihin. Ini lebih aman ketimbang ngendapin duit di rekening tabungan biasa yang bunganya kecil banget. Jadi intinya, gak ada jawaban mutlak soal mana yang lebih worth it dan lebih cuan. Semuanya tergantung profil risiko, tujuan investasi, dan seberapa aktif lo dalam mengelola aset. Lo yang gak suka risiko tinggi dan lebih suka aman, deposito bisa jadi pilihan yang tepat. Tapi buat lo yang pengen cuan gede dan berani ambil risiko, saham adalah medan tempur yang penuh tantangan. Yuk tulis di kolom komentar lo pilih yang mana, saham atau deposito. Itu dia pembahasan kita soal saham versus deposito. Kesimpulannya, gak ada jawaban yang benar-benar mutlak, karena semuanya tergantung sama tujuan keuangan, profil risiko, dan seberapa aktif lo dalam mengelola investasi. Buat lo yang suka tantangan dan berani ambil risiko tinggi, saham bisa jadi pilihan paling cuan. Tapi, kalau lo suka keamanan dan kepastian, deposito tetap jadi opsi yang paling aman dan nyaman. Kuncinya sih satu, jangan asal ikut tren. Pahami dulu tujuan lo dan pertimbangkan baik-baik sebelum mutusin mau taruh duit di mana. Jangan sampai investasi lo jadi bumerang gara-gara kurang riset atau cuman ikut-ikutan doang.
Lo yang masih bingung atau mau sharing pengalaman investasi, langsung aja ditulis di kolom komentar. Oh iya, jangan lupa like video ini, share ke teman-teman lo biar makin paham investasi. Dan subscribe biar nggak ketinggalan konten-konten finansial seru lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.